Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Uh, ya, berjumpa lagi bersama saya Wahyu Prenggil di channel Aneka Ternak. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video masih seputar lele, yaitu untuk membedakan lele yang bagus dan yang kurang bagus. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau misal lele itu untuk pemula ya, untuk pemula yang mau belajar di lele, harusnya ketika membeli bibit lele itu melihat induknya juga, melihat terahnya juga. Nah, indukan itu dari mana, seperti itu. Jadi untuk mengurangi tingkat kematiannya ya, untuk mengurangi tingkat kematiannya, terus tingkat kesetresannya. Cuman itu kan walaupun tingkat stresnya tinggi, nanti bisa kita olah seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lele berbagai ukuran. Nah, pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang lele berbagai ukuran. Itu kan kemarin memang sempat ada yang tanya pada saya, "Oh, Bang, kok ada sih, maksudnya lele kok ada lele 46, ada lele 57, ada lele 68, itu maksudnya seperti apa?" Nah, kesempatan kali ini saya akan menerangkan, menjelaskan pada teman-teman semua untuk lele yang dimaksud dengan 46, 57, 68. Jadi kalau misal teman-teman itu yang pemula, itu biasanya mungkin bertanya-tanya. Nah, jadi kalau misal kita langsung saya jelaskan. Untuk lele 46 itu biasanya 4 sampai 6 cm ya, diukur aja sih pakai mistar, itu dikira-kira 4 sampai 6 cm. Nah, 4 sampai 6 cm. Terus 57 pun sama seperti itu. Jadi 5 sampai 6 7 cm. Nah, 68 Bang seperti apa? Sama, 6 7 8 cm. Nah, terus Bang, untuk pemula itu saya harus pakai ukuran yang berapa? Nah, seperti itu. Ketika kita membeli bibit lele, biasanya kita ditanya sama pihak penjual bibit, "Mas, mau 46, 57 atau 68?" Nah, untuk pemula itu kita sarankan agar membeli lele yang ukuran 68, karena itu tidak kecil dan tidak besar. Harganya pun variasi, itu tergantung dengan di daerah teman-teman semua. Kadang murah, kadang mahal. Nah, terus kalau untuk membedakan harga, biasanya dia udah ada indukan yang bersertifikat seperti itu. Nah, terus kalau misal posisinya, "Oh, Bang, gimana sih? Kok punya saya itu nggak cepet gede gitu kan?" Nah, itu bisa dirubah pola makannya, terus protein yang ada kandungan pada pelet itu. Nah, nanti juga akan saya jelaskan ukuran pelet untuk berbagai jenis ukuran lele. Nah, teman, pada kesempatan ini saya tetap membahas tentang ukuran 46, 57 sampai 68. Nah, jadi nanti saya kasih gambaran ukurannya semana-semana. Nah, jadi nanti bisa langsung teman-teman lihat ukuran-ukuran yang ada di lele tersebut. Nah, itu cuman posisinya kalau misal untuk musim sekarang ini, musim penghujan, itu memang rentan sama lele. Seperti yang punya saya kemarin itu ada beberapa juga yang mati, cuman nggak begitu banyak, karena yang penting kita tidak telat cara menanggulanginya. Nah, nanti juga ada cara buat menanggulangi agar lele nggak stres, itu dengan rempah-rempah salah satunya. Terus caranya gimana? Nah, setelah itu penyakit lele nanti kita
kupas tuntas di channel ini seperti itu. Nah, cuman kalau misal untuk teman-teman semua, kalau misal mau ukuran lele itu saya sarankan di 68. Di situ banyak kok yang jual, biasanya itu ada yang gelasan, ada yang ekoran. Nah, itu berapa harganya? Berapa sih Bang harganya untuk gelasan ataupun untuk ekoran ukuran lele bibit? Itu tergantung dari daerah teman-teman semua, karena setiap daerah biasanya berbeda, tapi tidak jauh, tidak selisih jauh kok. Nah, jadi sebenarnya kenapa untuk pemula yang saya sarankan memakai ukuran 6 sampai 8 cm itu yang pertama tadi untuk mengurangi tingkat stres, untuk mengurangi resiko kematian seperti itu. Yang penting kita menyatu dengan lele itu maunya seperti apa sih yang dibutuhin sama lele, seperti itu. Nah, jadi untuk video-video selanjutnya juga akan kita bahas terkait dengan pakan lele semuanya. Nanti bisa kalian simak semuanya. Tetap dipantengin aja di channel Aneka Ternak bersama saya Wahyu Rengil. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini kita membahas masalah lele tersebut. Lele juga ada penyakitnya ya, seperti bintik putih, kumis keriting. Nah, terus ciri-cirinya seperti apa, itu nanti kita jelaskan semuanya satu persatu, tapi ya teman-teman ya, karena memang kondisinya seperti ini. Di sini sih PSBB ya, jadi ya walaupun ini tetap kita ingat pesan ibu, jadi pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak, itu aja. Nah, terus gini teman-teman, kemarin juga ada sempat yang tanya ke saya via DM sama Facebook juga Messenger. Jadi mereka tanya, Bang, kok lele saya kumisnya keriting? Nah, itu biasa, wajar, karena musim penghujan. Jadi caranya gimana untuk proses posisinya untuk perlakuan sebelum tebar benih? Nah, jadi teman-teman itu mau di kolam tanah, kolam terpal, sebenarnya sama aja. Cuman kalau saya di sini memakai kolam terpal, karena apa? Yang pasti lebih enak aja, lebih nyaman. Jadi pembuangan airnya pun bisa mudah, karena di situ memang sudah ada pembuang airnya. Jadi ketika air itu keruh, itu bisa langsung kita buang. Nah, seperti ini teman-teman. Kumis keriting ya, kumis keriting. Terus itu biasanya kalau misal sekarang ini karena curah hujan, jadi untuk antisipasinya ya teman-teman, antisipasinya itu kalau ukuran lele 46, 57, 68, oke lah kita ambil rata-rata 68, itu tidak menutup kemungkinan dia juga akan mengalami stres. Nah, yang penting kita tahu cara menanganinya seperti apa. Ketika hujan deras ya, ini media di terpal ya teman-teman ya, media di terpal. Jadi ketika hujan itu deras, nah itu teman-teman bisa membuang airnya setengah ya, buang aja dulu. Itu kalau misal posisi sudah lele, sudah keriting ya teman-teman ya, itu dibuang aja dulu setengahnya. Nah, habis itu kalau misal teman-teman punya garam krosok ya, bahasa di kita garam krosok, nah itu harganya juga terjangkau kak, murah. Nah, itu dicampur air panas ya, diaduk. Setelah itu dicampur sama air dingin, terus disiram ke permukaan air kolam tersebut. Itu yang pertama. Yang pertama, cara penanganan ketika lele ukuran 46, 57 ataupun 68 itu mengalami stres di musim penghujan. Ketika
Setelah dikuras dikasih garam krosok, itu jangan diberi makan, kurang lebihnya sehari semalam, seperti itu. Jadi biar memang netral airnya, seperti itu teman-teman. Nah nanti ketika posisinya sudah berjalan sehari semalam, kok lelenya masih tetap banyak yang mati, ibaratnya banyak yang stres, banyak yang berdiri menggantung. Biasanya dia berdiri teman-teman, terus ujung kumisnya itu biasanya keriting. Nah itu nanti teman-teman bisa, kalau misal punya 2 kolam ya, itu bisa dipindahkan ke kolam satunya, tapi dengan syarat fermentasinya air sudah siap. Yang kedua, bisa dibuang semua airnya, air yang tinggal setengah tadi itu dibuang semua, nggak apa-apa, dibuang semua, buang habis. Nah nanti dicarikan air yang baru. Tapi kalau misal enaknya sih udah air itu sudah difermentasi sih ya. Nah nanti juga cara fermentasinya juga ada, nanti saya kasih tahu. Terus itu posisinya kalau misal tetap diberikan ke lelenya. Jadi nanti jangan diberi makan dulu ikan lelenya, sehari semalam nggak apa-apa, kuat kok, insyaallah kuat. Nah setelah itu baru diberikan makan. Nah terus yang kedua itu bintik putih itu pasti ketika teman-teman pemula mau terjun ke dunia ternak lele, pembesaran ataupun apa, itu nanti pasti mengalami seperti itu karena musim yang berbeda. Nah jadi penanganannya seperti apa? Kalau bisa airnya itu dikuras semua, kuras habis, jangan ditinggalkan setengah, kuras habis, pangkas habis semua airnya. Nah kemudian nanti kan kalau misal kita tahu lele itu di bagian badannya itu, baik yang punggung ataupun yang mana, pasti ada nanti bintik putih, itu diambil, dibuang saja. Karena pengalaman saya seperti ini teman-teman. Jadi ketika itu saya biarkan, itu menular, ternyata menular ke lele lain, itu kan mengalami kita kerugian. Kalau misal posisi yang terkena bintik putih itu cuma 10, itu dibuang nggak apa-apa lah ibaratnya. Terus kalau misal posisinya kok banyak nih bang, banyak yang bintik putih ketimbang sama yang biasanya, nah itu bisa teman-teman pindahkan ke kolam, bisa teman-teman pindahkan ke kolam yang satunya. Nah jadi nanti itu tadi yang seperti saya bilang, kita pakai rempah-rempah, itu di blender terus dicampurin air, itu posisinya diaduk sama air yang dingin, terus ditaruh di permukaan air kolam. Nah itu salah satunya ada kunir itu kunyit ya, ada kunyit, ada jahe, pokoknya rempah-rempah deh, rempah-rempah. Nah nanti gimana caranya nanti saya kasih tahu. Nah saya kasih tahu, terus ukurannya seberapa saya kasih tahu. Nah itu sih, itu 2 penyakit yang ketika berubah musim bisa mengakibatkan lele mengalami kematian. Itu 2 penyakit. Yang pertama tadi lele kumis keriting, yang ketiga bintik putih. Nah yang keempat, ikannya tetap sehat, nafsu makannya kurang, tapi banyak yang mati. Nah itu biasanya gini teman-teman, jadi itu sisa pakan ikan itu biasanya turun ke permukaan. Nah itulah terjadi di situ amonia. Jadi amonia itu langsung ke atas ya. Jadi kalau untuk ukuran 46, 57, 68 itu paling tidak kita harus tahu apa sih mau lele tersebut gitu. Terus gini teman-teman, ketika ini kuncinya gini. Orang pernah bilang seperti ini kepada saya waktu itu, bang saya posisinya ngasih makan ikan sampai banyak kok nggak habis ya, malah
malah nggak cepet gede, malah banyak yang mati. Nah itulah manajemen pakan yang kurang bagus. Jadi seperti ini, ada pakan yang kurang bagus proteinnya tinggi, proteinnya rendah, seperti itu. Nah jadi seperti ini teman-teman, kalau misal seperti itu, kenapa sih nggak ada penyakit kok tiba-tiba mati? Nah jadi itu penyakitnya karena uh, apa ya, limbah dari pelet tersebut. Jadi kalau misal penanganannya seperti apa? Penanganannya seperti ini. Nah tetap kita kurap setengah ataupun habis, dipangkas habis saja nggak apa-apa. Nah nanti kita kasih ke air yang baru. Nah seperti itu. Jadi air yang baru itu nanti posisinya untuk menetralkan suhu yang ada di badan lele tersebut. Nah jadi kenapa ya bang ya, kok bisa seperti itu kan? Memang di situ banyak pertanyaan sih, kemarin juga banyak yang tanya seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman, perlakuan ketika lele itu masih baby, maksudnya masih bibit kecil ya, ukuran yang saya sebutkan tadi itu. Jadi seperti itu. Nah, jangan memberi makan berbatasan, lebih batas. Nah jadi kalau misal ini pengalaman saya pribadi, saya bagikan ke teman-teman seperti itu. Nah jadi ketika memberi makan lele itu ya, memberi makan lele itu ditungguin aja teman-teman, untuk ukuran yang kecil, untuk ukuran bibit. Jadi ketika habis baru disebar lagi, tapi dengan catatan itu tadi, jangan sampai ada sisa makanan seperti itu. Nah itu beberapa penyakit sih kalau menurut saya. Nah terus gini, ada lagi tadi yang pertama kumis keriting, binti putih pada badan ikan lele. Terus yang ketiga, lele segar semua tapi nggak nafsu makannya berkurang, terus banyak yang mati. Itu juga penyakit karena disebabkan oleh sisa makanan tadi. Nah yang keempat ini penyakit kanibal. Jadi kita tidak bisa, yang keempat yang kita bahas adalah kanibal pada ikan lele. Kita harus itu, karena seperti ini teman-teman, untuk ukuran lele 68 cm itu pasti ada yang nantinya ada yang sejempol tangan, ada yang sekelingking. Nah otomatis tingkat kanibalismenya tinggi. Nah jadi seperti rantai makanan yang besar memakan yang kecil, seperti itu ya. Nah bang, cara menanganinya seperti apa? Nah cara menanganinya seperti ini teman-teman. Jadi eh, daun pepaya ya teman-teman ya, daun pepaya itu direbus, airnya didinginkan. Nah peletnya itu posisinya dicampur dengan air tersebut, dibibis. Nah itulah namanya dibibis. Dibibis itu kan biasanya pakai air biasa, gunanya untuk merendam si pelet tadi ya. Nah jadi kita bibisnya pakai air rebusan dari daun pepaya. Jadi itu mengurangi tingkat kanibalisme, terus menambah nafsu makan pada lele, seperti itu. Nah jadi kalau misal teman-teman bingung, itu nanti gini, bang saya bingung gimana kalau misal saya nggak mau merebus tapi langsung saya kasihin ke kolamnya aja, monggo, sama aja, yang penting daun pepaya ya. Daun pepaya itu posisinya langsung di apa ya, dicacah kecil-kecil itu langsung disebar, monggo. Nah karena kan kalau misal lebih efektifnya seperti ini, direbus. Setelah direbus dicampur ke dalam pelet itu tadi, artinya dibibis ya, dibibis. Terus setelah pelet itu masuk semua baru dikasih makan ke lelenya. Nah yang rebusan daun pepaya tadi nggak usah dibuang teman-teman, jadi langsung dikasih ke kolam aja, pasti nanti dimakan kok, seperti itu. Terus jangan lupa untuk perlakuan antara lele semuanya tadi itu ya teman-teman. Itu kalau bisa atasnya dikasih paranet kalau ketika musim hujan.
Nah nanti paranet tahu lah teman-teman. Jadi itu per meternya juga, itu jualnya per meter, itu tergantung sama daerah teman-teman semuanya. Nah jadi paranet itu gunanya untuk menghambat air hujan yang masuk ke dalam kolam. Jadi biar air itu tidak langsung masuk ke kolam, karena memang air kolam itu sangat luar biasa teman-teman. Itu apalagi kalau misal penanganan kita kurang, jadi wah gimana ini, seperti itu teman-teman. Jadi kok banyak yang mati segala macam. Nah itu beberapa penyakit yang sebenarnya masih banyak sih penyakit yang lebih dari itu, cuman itu saya rangkum berdasarkan pengalaman saya. Jadi untuk berbagi ke teman-teman semua, teman-teman pemula yang ingin mau yang ingin ke kolam ikan segala macamnya, itu perlakuannya sama sih seperti gabus juga teman-teman. Nah jadi kalau misal posisinya sudah dikasih paranet, itu kan kita udah nyaman juga teman-teman. Musim hujan, apalagi kalau kita kehujanan kan dingin teman-teman, apalagi kalau ikan sekecil ini, bahkan ya antara ukuran-ukuran itu tadi, seperti itu. Jadi itu perlakuan untuk lele ukuran 46, 57, 68. Itu berlaku nggak bang untuk lele yang ukuran dewasa? Sebenarnya kalau menurut saya nggak berlaku, karena itu punya saya pun lele yang ukuran dewasa pun banyak, Nah jadi nggak berlaku sih, itu berlaku cuman buat kecil, yang kecil-kecil tadi itu. Nah nanti ada pembahasan berikutnya juga gimana cara memberikan makan lele yang bagus segala macamnya, terus memilih pelet yang bagus. Nah terus kalau misal lele dewasa itu ketika dia kena air hujan, dipastikan dia kena sinar matahari. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi pembuatan kolam kalau misal bisa jangan di bawah pohon. Jadi yang penting di bawah pohon nggak apa-apa, yang penting nanti sinar mataharinya masuk aja. Karena dari situ kan amoniaknya posisinya udah naik seperti itu. Jadi nanti kita bahas juga cara memberi makan lele yang baik dan benar, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu mungkin tadi ukuran lele, penjelasan mengenai ukuran lele ukuran 46, 57, 68. Jadi mungkin itu aja ya, jadi untuk video selanjutnya nanti bisa teman-teman simak. Yang penting jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau misal posisinya channel ini membantu teman-teman. Jadi monggo. Untuk Facebook tetap Aneka Ternak, IG pun Aneka Ternak. Jadi nanti saya kasih nomor WhatsApp saya langsung. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk grup ataupun mau tanya-tanya, sebisa saya jelaskan, saya bantu. Nah nanti kalau misal nggak bisa ya kita diskusi untuk menyelesaikan masalah dalam seputar ikan lele. Oke, seperti itu penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.